datang ke rumah gitu kan, tiba-tiba ngamuk-ngamuk datengin anak, dan itu yang kami laporkan sekarang. Ini pembunuhan perihal mendapat laporan atau apa? Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi insya Allah kami tidak akan mundur. Karena keadilan harus saya dan anak-anak dapatkan di sini ya. Terutama dengan netizen yang luar biasa bantu kami tidak akan mengecewakan kalian. Bu, kalau boleh tahu itu dari sejak kapan sih? Perlakuan Ke anak? Kalau yang ini sih ya 2021 ya, sampai dengan kejadian terakhir 5 September. Tapi apakah hanya karena anak bermain game saja atau ada trigger? Kejadiannya seperti apa, Bu? Mungkin diceritakan, Bu, kronologisnya. Hal-hal kecil pun bisa menjadi pemicu. Itu di saat sudah pisah atau belum sih Bu? Ibu sama terduga itu pelaku itu? Setelah bisa. berarti Berarti itu anak Kejadian tanggal 5 September pun itu kan saya sedang berada di luar kota, terlapor datang ke rumah gitu kan, tiba-tiba ngamuk-ngamuk datengin anak, dan itu yang kami laporkan sekarang kan, yang kejadian 5 September itu kan sudah tidak ada kaitan apa-apa lagi dengan saya, beliau mendatangi saya gitu, anak-anak gitu kan, ketika tidak ada saya dan melakukan kekerasan lagi kan terhadap Kelvin ya. Kalau Bapak rasa jawaban yang fatal ya begitu Ibu masalah media tadi kayak gimana sih jangan berhasil. Oke, mungkin salah satu contohnya ya yang saya alami, hidung saya ini bengkok ya, bisa dilihat tulang hidungnya geser karena saya ditonjokkan. Ini bibir saya, ini ada kopi di sini, banyak sih. Itu kenapa Bu? Alasan media memukul? Apa? Alasan dia memukul apa? Alasan dia. Ini kan dulu-dulu ya, dulu-dulu itu ya awalnya sih dari affair ya. Dari affair, dari dia tekanan dari kantor, banyak hal sih ya, banyak hal. Namun hal kecil juga bisa apapun jadi pemicu. Kadang kami tidak salah pun, tiba-tiba ya yang kalau lagi pusing, banting barang gitu, seperti itu. Kondisi psikis anak kayak pertama kali Banyak berubah ya. lebih pendiam. Iya, seperti di sekolah kan dia udah minder ya sekarang. Mungkin Bapak bisa dilanjut ya. Ini terlapornya kan dari mana tuh Bu? Maaf, mantan suaminya? Yang sifatnya agak pribadi kita nggak usah ini ya, nah nanti kan resikonya untuk klien saya juga. Jadi begini, intinya dalam persoalan ini yang kita laporkan sekarang adalah kejadian pada periode 2021 sampai dengan 2022. Nah, dulu pernah terjadi juga di 2014, perselisihan rumah tangga ini pernah terjadi. Jadi pernah juga disidik di Polda Metro Jaya, tetapi itu sudah selesai. Ya, ini bukan pengembangan dari yang lama, bukan. Tetapi ini adalah kejadian baru. Makanya saya katakan bahwa yang kita laporkan saat ini adalah kejadian yang periode 2021 sampai dengan 2022. Nah, itu yang kami ikuti perkembangannya dari sejak penyelidikan sampai dengan hari ini di proses penyidikan. Makanya kebutuhan penyidik berupa alat bukti dan lain-lain yang dianggap masih kurang kami lengkapi hari ini. Dan kalau boleh tahu, kalau dari 2021 kenapa baru bisa lapor sekarang? Kenapa nggak dari Ini kan kejadian berlanjut, Mas. Ya, jangan lupa bahwa yang kita permasalahkan ini adalah kehidupan rumah tangga. Siapapun yang namanya kehidupan rumah tangga selalu berusaha ingin yang terbaik, ya. Ribut, kemudian ada damai. Itu kan umum ya terjadi. Nah, tapi faktanya peristiwa yang terjadi itu semakin hari semakin meruncing, sehingga kita punya kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak-anak. Makanya kita buat laporan polisi. Nah, mungkin makin meruncing karena beliau dipecat atau nggak kerja lagi, gimana Nah, Pak? masih kerja.
Oh, masih kerja. Masih kerja. Apakah dalam ini bang pengaruh alkohol mungkin bang sini Oh, saya diduga? nggak tahu kalau soal itu. Biarkan aja penyidik nanti yang cari tahu, ya kan? Biasanya wartawan jago-jago ya mencari tahu. Selama gap antara 2014 dan 2021 itu pernah terjadi kekerasan juga nggak Pak, yang tidak dilaporkan? Nggak terlalu intens seperti sekarang. Tapi berarti terjadi. Pernah ada beberapa kali, tapi nggak terlalu kita permasalahkan. Itu pun nggak sudah berjalan terlalu lama. Kalau kira-kira hasil visum yang tadi dari RS utarakan ini Pak, bisa diunjukin nggak Pak? Oke, Tambahan begini. apa? Kalau hasil visum yang tadi itu, nanti hasilnya dari rumah sakit akan diserahkan langsung kepada penyidik. Kita nggak dapat. Tetapi begini, saya berikan sedikit gambar bahwa visum yang dilakukan sekarang ini adalah terhadap kejadian-kejadian yang 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Jadi sudah agak cukup lama. Makanya saya merasa bahwa hasil visum ini kemungkinan juga tidak akan mendukung apa yang kita laporkan. Ya. Akan tetapi bukan tidak mungkin bisa jadi satu bukti petunjuk. Ya. Karena kan nanti bukti visum ini juga tidak berdiri sendiri, dia akan diikuti dengan bukti-bukti lain yang kita punya, seperti bukti dari hasil video, ya kan, kemudian hasil P2 TP2A, pemeriksaan psikologisnya, dan ada beberapa hal yang lain yang akan kita penuhi untuk mendukung laporan kita ini. Bang, kalau dari video ada sekitar berapa bang? Bukti Cukup banyak. Ada Ratusan berapa? video. Katanya ada dugaan video perselingkuhan apa benar? Kita nggak usah masuk ke arah sana deh. Kalau seandainya perselisihan rumah tangga mereka ada menyangkut tentang perselingkuhan itu, kita nggak usah bahas di sini karena kami juga tidak bisa mempertanggungjawabkan apakah itu benar perselingkuhan yang dia lakukan atau tidak, dan dengan siapa-siapa kan kita juga tidak tahu ya. Yang paling penting yang kita laporkan sekarang adalah tentang penganiayaan terhadap anak, kekerasan terhadap anak sesuai dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan KDRT. Kantin sendiri mengalami memar-memar di mana aja mungkin tadi kasih tahu. Kalau sekarang sudah hilang ya. Kalau dulu itu di Kalau dulu setiap hari juga pasti ada. hampir di sekujur tubuh. Bu, saya mau tanya pesta bercerai, apakah pasca bercerai hak atas pengasuhan anak itu di siapa? Hak asuh anak ke saya semua tiga-tiganya. Jadi sesekali berarti dengan ini kontaknya gitu. Saya tidak menutup komunikasi anak-anak, namun beliau yang memblok anak-anak juga tidak bisa komunikasikan beliau. Bang, Mbak, kalau boleh tahu dari sejak kapan sudah divorce? Dari sejak kapan divorce? Perceraiannya kapan mbak? Mulai kapan? Cerai saya cerai atau mau? Cerai. Divorce. Cerai itu saya gugat cerai ya. Saya bukan diceraikan tapi saya yang menggugat cerai Tahu? di bulan November 2019. Turun putusan itu di 2020 tanggal 3 Januari 2020. Apakah selama Tapi si terlapor ini masih tinggal di kediaman mereka sampai dengan terakhir di bulan Agustus dengan kamar terpisah. Masih tinggal bersama gitu pak? Ya, kenapa? Karena permintaannya agar anak-anak masih tetap bisa dia perhatikan, dia rawat. Dan kejadian itu di 2021 bulan, kalau boleh tahu, bulan pertengahan 2021. Mei. Bulan aja. Ya, yang kita laporkan sekitar bulan Mei lah. Untuk pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian dibentukkan lagi ke pasal 44 PKDRT. Ancamannya bang? Ancamannya sekitar 3,5 tahun sampai 5 tahun. Putar ke belakang. Bang, boleh jelasin bang, ini apa aja bang? Dijelaskan bang. Dipakai buat apa aja bang? Dijelaskan bang. Ini buat kepala ini malah mereka yang nanti diterangkan. Ini kan kita nanti serahkan ini kan akan di BAP lagi. BAP penyerahan ini